Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahilham. Tak terasa sepertinya baru kemarin ya, ini puasa baru diputuskan satu Ramadannya. Tapi sekarang kita sudah menyambut kembali 1 Syawal 1446 Hijriah. Ya, tidak kita sangka-sangka akhirnya kita sudah sampai di penghujung Ramadan, yang artinya besok seluruh masyarakat Indonesia, umat muslim masyarakat Indonesia ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Malam hari ini kita spesial ya, sudah menyiapkan banyak sekali untuk pemirsa TV One menemani malam takbiran. Pemirsa TV One tentunya kita sudah siapkan apa saja, Shena? Tentu kita ada live dari berbagai daerah di Indonesia ya yang merayakan takbiran. Lalu juga kita nanti ada dialog dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa tentunya. Ya, kita juga nanti akan update bagaimana situasi arus mudik, karena mungkin saja masih ada masyarakat yang sampai malam hari ini H-1 Lebaran masih dalam perjalanan untuk bisa sampai ke kampung halaman dan juga merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan sanak keluarga. Nah, betul sekali. Kita langsung mulai ya, Shena ya? Boleh. Kita langsung mulai untuk Anda pemirsa, kita buka program Indonesia Bertakbir. Ya, tentu kita sudah siapkan ya beragam hal yang tentunya akan kami hadirkan malam hari ini untuk menemani Anda pemirsa, termasuk juga laporan mengenai suasana malam takbiran di sejumlah titik di Indonesia. Betul sekali, Vena. Ini ada beberapa, ada di Istiqlal yaitu Felicia Amelinda, di Bundaran HI ada Zinka Neila, dan juga dari Medan Pawai Takbir ini ada Nofri Afandi. Ya, kita langsung menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, sudah ada Felicia Amelinda di sana. Felicia, bisa Anda gambarkan bagaimana keseruan suasana malam takbiran H-1 Lebaran? Silakan. Ya, Assalamualaikum Vena, Shena, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa besok ini umat muslim di Indonesia akan merayakan hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini telah dilakukan juga ini malam takbiran, tepatnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk suasana di Masjid Istiqlal sendiri pemirsa sampai saat ini masih ramai oleh masyarakat yang ingin merasakan malam takbiran langsung di Masjid Istiqlal Jakarta. Banyak juga masyarakat yang masih melakukan ibadah sholat Isya. Dan tadi juga baru saja dibuka yakni Gema Takbir Akbar Nasional dan pesan Idul Fitri dari Masjid Istiqlal, yang mana ini mengusung tema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana tadi ini sudah dimulai untuk Gema Takbir Akbar sendiri pukul 20.00 waktu Indonesia Barat setelah sholat Isya berjamaah. Dan saat ini masyarakat juga masih terus menunggu dan juga masih menikmati syahdunya malam takbiran di Masjid Istiqlal Jakarta, karena memang ini Gema Takbir di Masjid Istiqlal ini masih terus berkumandang sehingga besok pagi. Dan tadi juga pada saat proses Gema Takbir Akbar Nasional ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga Menko PMK Pratikno. Dan tadi juga pada saat acara Gema Takbir Akbar ini juga tadi dibuka dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh KORI Internasional. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sambutan langsung dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga Menko PMK Pratikno. Dan kemudian dilakukan juga doa bersama, dan setelah itu dibuka dengan simbolisasi pemukulan beduk yang dilakukan oleh Menteri Agama, Menko PMK, dan juga sejumlah petinggi dan juga imam besar Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, tadi pada saat Menteri Agama memberikan kata sambutan dan juga pernyataannya di depan para masyarakat dan juga jemaah, ini dilakukan, dia juga mengatakan bahwa untuk di Masjid Istiqlal sendiri memang antusiasme pada saat bulan Ramadan ini cukup dan luar biasa hebat, karena ini bisa dilihat dari tadi pernyataannya mengatakan bahwa biasanya pada saat bulan puasa di tahun-tahun sebelumnya Masjid Istiqlal hanya menyediakan sekiranya 5.000 bukaan buka puasa, tapi di tahun ini
menurut data dari Masjid Istiqlal tadi yang menyampaikan bahwa pada tahun ini di bulan Ramadan selama buka puasa ini Masjid Istiqlal menyediakan sebanyak 15.000 bukaan buka puasa. Dan tidak hanya itu juga pada prosesi itikaf juga tadi yang mengatakan bahwa antusiasme dari jamaah juga cukup tinggi di tahun ini, karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya yang mengatakan hanya ramai pada saat malam-malam ganjil saja, namun pada tahun ini bisa dikatakan bahwa ini masyarakat atau jemaah yang melakukan itikaf atau bermalam 10 hari terakhir di Masjid Istiqlal ini cukup banyak, bahkan cenderung rata di 10 malam terakhir, baik itu di malam ganjil maupun di malam genap. Dan ini juga dikatakan hampir full hingga ke lantai 5 Masjid Istiqlal. Dan gak cuma itu, Menteri Agama juga mengimbau untuk pelaksanaan sholat id besok yang dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk masyarakat yang ingin melakukan sholat id di Masjid Istiqlal Jakarta agar datang lebih cepat, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, dan juga ini lahan parkir memang terbatas, namun memang telah disediakan juga lahan parkir di luar Masjid Istiqlal seperti di lapangan Banteng, kemudian juga di Gereja Katedral, terus juga di Pertamina, di TNI Angkatan Darat, dan juga di tempat-tempat sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan nantinya ini juga Masjid Istiqlal tadi dikatakan juga oleh Menak bahwa nantinya di Masjid Istiqlal ini akan dilakukan sterilisasi, yang mana nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam ini akan dilakukan sterilisasi, sehingga nantinya tidak ada masyarakat yang diperbolehkan untuk menginap di Masjid Istiqlal agar besok ini berjalan dengan lancar dan akan dibuka pada saat sholat subuh dan sholat Idul Fitri. Demikian Shena dan juga Vena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Masya Allah. Masya Allah. Gema takbir sudah terdengar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selain juga Felicia Amelinda yang berada di Masjid Istiqlal, kita juga sudah terhubung bersama rekan-rekan kami. Ada Zinka yang berada di Bundaran HI, Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi. Dan yang baru saja bergabung Shena, ini sudah bergabung bersama kami, ada Arifian Tiska yang berada di Masjidil Haram. Tapi dari Felicia Amelinda kita beralih terlebih dahulu menuju rekan kami. Ke Bundaran HI sudah ada Zinka Neila yang siap mengabarkan berita dan situasi terupdate. Silakan Zinka. Ya, Shena, Vena, dan juga pemirsa TV One, memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya bisa gambarkan menurut pantauan kami di lokasi ini memang kepadatan arus lalu lintas sudah cukup terlihat di lokasi Bundaran Hotel Indonesia, di mana kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sudah mulai melintas, banyak yang melintas. Namun memang menurut pantauan kami di sini, Shena, Vena, dan juga pemirsa, kendaraan yang melintas ini bukanlah memang yang masyarakat yang melakukan konvoy, namun ini adalah masyarakat yang memang melintas untuk menuju ke tempatnya masing-masing. Yang seperti Anda lihat di layar televisi Anda, ini adalah salah satu bus atap terbuka yang merupakan salah satu wisata yang bisa Anda nikmati di Bundaran HI ini, pemirsa. Dan memang walaupun malam ini adalah malam takbiran, tapi tentunya masyarakat ini masih merasakan euforia untuk berwisata, tentunya seperti masyarakat yang sedang menikmati bus atap terbuka tersebut. Dan juga menurut pantauan kami di lokasi memang sudah banyak sekali penjagaan dari aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, yang telah diterjunkan ke beberapa titik di sekitaran lokasi Bundaran Hotel Indonesia sejak siang hari tadi. Sekiranya jumlahnya ada ratusan personel yang telah diterjunkan. Tadi pun kami telah mewawancarai Kapolsek Menteng yang menyampaikan bahwa diantisipasi memang kepadatan arus lalu lintas maupun masyarakat yang mungkin akan melakukan konvoy ini sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun memang dari hari-hari sebelumnya dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman ini menyampaikan bahwa masyarakat dihimbau agar tidak melakukan takbir berkeliling selain di wilayahnya masing-masing, agar kepadatan di titik-titik rawan seperti salah satunya di lokasi Bundaran Hotel Indonesia ini tidak terjadi,
Sehingga memang jika Anda melihat ini tidak ada seperti tahun-tahun sebelumnya masyarakat yang melakukan konvoy dengan mobil-mobil bak terbuka ataupun dengan sepeda motor dengan jumlah yang berlebihan seperti itu. Namun kami akan masih memantau di sini seperti apa kondisinya. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinkanela langsung dari Bundaran HI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat ya Luar biasa. untuk menyambut Lebaran 1446 Hijriah ini sangatlah tinggi. Dan juga tadi sebelumnya ada dari Masjid Istiqlal di mana beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih ini turut hadir dalam kegiatan di malam takbiran ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Silakan Nofri, apa yang paling unik di Medan sana? Ya, Sena, Vena, dan juga pemirsa, kemeriahan malam takbiran juga sangat terasa di kota Medan. Terlihat sampai saat ini masyarakat terus meramaikan kawasan pusat kota, tepatnya di Jalan Pulau Pinang, kemudian Jalan Balai Kota, dan juga jalan di sekitaran lokasi Lapangan Merdeka Kota Medan. Masyarakat berbondong-bondong dengan kendaraan mereka memadati kawasan pusat kota. Dan yang semakin menambah semarak malam takbiran di Kota Medan adalah tadi sekitar pukul 20.30 pemerintah Kota Medan melepas pawai takbiran mobil hias yang diikuti oleh 125 mobil hias dengan berbagai macam ornamen unik dan tentunya dekorasi bernuansa Islami. Tak hanya di titik ini, di titik kedua yaitu di kawasan Kecamatan Medan Belawan juga ada sebanyak 47 mobil hias yang juga turut melakukan pawai takbiran. Nah, nantinya para mobil hias ini berkeliling Kota Medan melintasi kawasan jalan protokol, mengumandangkan takbir tentunya untuk menambah kemeriahan malam takbiran 1446 Hijriah pada hari ini. Nah, pemirsa, tentunya mobil hias ini merupakan berasal dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan dan juga para stakeholder. Nantinya mobil hias ini untuk di titik Lapangan Merdeka melintasi kawasan jalan protokol, Jalan Gatot Subroto, kemudian melintasi Jalan Sudirman dan nantinya finish di Jalan Stadion Teladan Kota Medan. Nah, kemeriahan ini tentunya juga turut diawasi oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, Polri, dan juga Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan tentunya, di mana untuk pada malam takbiran ini terdapat sebanyak 1.154 personel gabungan yang turut berjaga di setiap ruas jalan di kawasan Kota Medan untuk mengamankan malam takbiran ini. Tadi aparat gabungan ini melakukan meeting secara virtual bersama Kapolri seluruh Indonesia begitu, dan setelah melakukan meeting, aparat gabungan ini pun disebar di sejumlah titik yang dianggap rawan dan juga cukup ramai di kawasan Kota Medan. Nah, tentunya ini semakin menambah di setiap tahunnya kemeriahan takbiran di Kota Medan tak pernah sepi. Selalu ramai dimeriahkan oleh masyarakat yang keluar rumah bersama-sama, keluarga, sanak saudara dan teman-teman menyaksikan kemeriahan mobil hias dan juga berkeliling Kota Medan. Vena dan Sena. Baik, terima kasih Nofri Afandi sudah melaporkan bagaimana sebetulnya keseruan malam takbiran di Medan, Sumatera Utara. Betul. Yang tidak pernah sepi tentunya. Tidak pernah sepi, dan ini kurang afdol ya kalau kita tidak mengkontrol langsung, melihat langsung bagaimana pusatnya nih, Makkah, Arab Saudi, untuk langsung merayakan malam takbiran ini. Silakan Vena. Sudah ada rekan kami Ari Fiantiska yang saat ini berada di Masjidil Haram. Assalamualaikum, selamat malam Ari, bagaimana situasi terbaru, apalagi Mekah ini informasi sudah lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ari, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Vena dan Sena dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jika Indonesia baru akan jatuh lebaran pada hari Senin esok, maka Arab Saudi kami sudah melaksanakan sholat Id tadi pagi. Nah, pemerintah Arab Saudi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Minggu hari ini. Jadi kami sudah melaksanakan sholat Id sekitar pukul 6.30 waktu Mekah. Dan pelaksanaan sholat tadi dipimpin oleh Imam Besar Masjidil Haram, Abdurrahman Sudais. Dan tadi selesai sekitar pukul 7. Nah, kami harus bergegas lebih awal ke Masjidil Haram karena membludaknya jemaah. Ya, bukan hanya warga lokal, tapi juga jamaah dari seluruh dunia tengah melaksanakan umroh seperti kita. Nah, tadi kami berangkat dari penginapan menuju Masjidil Haram sekitar pukul 3 pagi. Kami menggunakan ihram agar bisa masuk akses ke Masjidil Haram depan Ka'bah. Jadi alhamdulillah tadi pagi saya bersama Rahmat, tim TV One yang ada di sini telah melaksanakan sholat Id, dan karena hari ini kami sudah berlebaran. Dan mohon maaf lahir batin Vena dan Sena.
Baik, terima kasih Ari atas laporan Anda dari Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Tentunya mohon maaf lahir batin. Dan dari laporan rekan-rekan kami, pemirsa, kita langsung menuju ke Polda Metro Jaya karena akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri, Menko Polhukam dan juga Panglima TNI. Berikut ini. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, pertama-tama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pesan berupa ucapan dan doa, ucapan kepada seluruh masyarakat Indonesia, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, semoga dengan semangat Idul Fitri ini menjadi momentum kita semua untuk semakin menguatkan persatuan dan kesatuan kita, memperkokoh semangat kebangsaan untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian, pada malam hari ini, pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam, kemudian Kapolri beserta jajaran, Panglima TNI beserta jajaran, beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan kegiatan mudik, kemudian kegiatan malam takbir dan Idul Fitri telah melaksanakan video conference dengan seluruh jajaran di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini untuk memastikan dan mengecek kesiapan pengamanan arus mudik, kemudian malam takbir perayaan Idul Fitri yang akan dilaksanakan besok hari, termasuk juga kesiapan pengecekan kesiapan untuk arus balik. Dari hasil pengecekan tadi dapat dipastikan bahwa seluruh jajaran telah siap untuk mengamankan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah saya sampaikan. Dengan melakukan penggelaran baik itu personel, kemudian pos-pos pelayanan terpadu, termasuk kesiapan daripada kesiapsiagaan Satgas bencana begitu. Nah, fokus daripada pengamanan kali ini adalah yang pertama, objek-objek yang akan dilaksanakan untuk kegiatan sholat Idul Fitri besok, baik itu di masjid, lapangan terbuka, kegiatan-kegiatan malam hari ini di beberapa titik-titik keramaian, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh para Kapolda tadi, Pangdam dan Forkopimda. Wilayah-wilayah rawan kebencanaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BMKG, ada beberapa wilayah yang memang masih mengalami curah hujan yang tinggi, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat maupun juga Sulawesi Selatan. Sekali lagi atas nama pemerintah, Bapak Presiden menugaskan kepada kita semua sebagai representasi pemerintah harus hadir di masyarakat memberikan pelayanan yang terbaik agar arus mudik, kemudian kegiatan malam takbir ini, kegiatan sholat besok, sholat Idul Fitri dan perayaan Idul Fitri, sampai dengan arus balik ini harus berjalan dengan aman, dengan lancar dan kondusif begitu. Nah, oleh karenanya rapat pada malam hari termasuk pengecekan melalui video conference memastikan itu sinergitas dari seluruh kementerian lembaga semuanya simpulkan siap untuk menjalankan perintah Bapak Presiden dan mengamankan event
Idul Fitri kali ini. Demikianlah beberapa hal yang penting yang dapat disampaikan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kapolri, Panglima maupun juga Kepala BMKG. Saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menhub, Bapak Panglima, Ibu Kepala BMKG, dan seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih serta rekan-rekan media. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Vikon serentak untuk melakukan pengecekan terakhir terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini dan juga melakukan beberapa evaluasi terkait dengan kegiatan pengamanan arus mudik. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa hari ini ada kurang lebih 843 titik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan malam takbiran yang melibatkan kurang lebih 555.589 orang. Kemudian besok itu ada kurang lebih 78.506 masjid dan 38.390 tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat id. Sehingga kemudian tentunya ini juga membutuhkan kesiapan personil pengamanan untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan malam ini, malam takbir, karena ada beberapa wilayah yang melaksanakan pawai atau keliling, dan juga kegiatan sholat id yang akan dilaksanakan besok. Kemudian beberapa catatan yang mungkin juga perlu kami informasikan kepada rekan-rekan media, bahwa dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20%, sehingga kemudian biasanya ini juga akan ada lonjakan pasca kegiatan halal bihalal, akan terjadi lonjakan baik di hari H+1 ini biasanya masih ada. Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran juga tetap waspada dan mempersiapkan berbagai macam alternatif rekayasa, baik mulai dari kontraflow, one way lokal maupun one way nasional. Walaupun hari ini kita sudah menetapkan untuk one way kembali ke normal. Kemudian puncak arus mudik ini kemarin terjadi di tanggal 28 Maret sebesar 258.383 yang melalui jalur tol, dan ini naik 1,1% dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 sebesar 255.634. Dan ini naik 15% dari hari sebelumnya. Kemudian prediksi arus balik ini akan diperkirakan tanggal 5 sampai dengan 7 April. Pemerintah tentunya melakukan berbagai macam strategi, mulai dari diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, termasuk juga mempersiapkan pengaturan rekayasa mulai dari one way, kemudian kontraflow, dan nanti pada saat puncaknya, pada saat arus balik, apabila memang jalur sangat padat, mungkin juga akan dilakukan pembebasan tarif di wilayah-wilayah tol tertentu, seperti misalnya Cisumdawu. Namun demikian ini akan dirapatkan kemudian sehingga semuanya bisa terkelola dengan baik. Kemudian satu hal yang tentunya perlu kita informasikan bahwa tahun ini waktu rata-rata tempuh ini berkurang 42 menit. Jadi rata-ratanya 5 jam 21 menit. Lebih singkat, lebih cepat 42 menit dibandingkan tahun 2024. Namun juga
ada beberapa catatan terkait dengan jalur arteri yang memang terdampak karena hujan, kemudian juga mengakibatkan genangan dan tanah longsor. Ini tentunya kami minta seluruh jajaran untuk bisa melakukan langkah cepat, mempersiapkan jalur alternatif ataupun segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan tim Satgas yang sudah ada, sehingga jalur-jalur tersebut bisa digunakan kembali dengan normal. Saya kira beberapa hal tersebut yang bisa saya sampaikan, sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI menyiapkan 66.700 personil untuk perbantuan kepada Polri. Selain itu juga TNI menyiapkan standby force apabila terjadi bencana alam di wilayah, seperti tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa ada potensi bencana alam di beberapa wilayah dan TNI siap untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tersebut. Selain personil, TNI juga menyiapkan 9 unit pesawat angkut, ada Hercules, CN, dan Kasa, siap juga untuk membantu masyarakat untuk mudik. Dan 4 KRI yang sudah disiapkan juga dan sudah digunakan untuk mudik kemarin dari Jakarta, Semarang, kemudian Surabaya. Dan nanti juga akan digunakan juga untuk masyarakat kembali mudik, gratis juga dari Surabaya, Semarang, dan sampai Jakarta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG, silakan. Mohon izin Ibu Bapak Menko dan Menteri, perkenankan kami menambahkan tambahan informasi perlunya kewaspadaan, terutama tadi sudah disampaikan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berkembang menjadi sangat lebat, terutama di wilayah Jawa Timur, kemudian juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara, kemudian juga di Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan tadi sudah ya. Nah, itu berlaku untuk tanggal 31 Maret hingga 1 April. Jadi selama 2 hari Lebaran ini mohon doa agar semuanya, karena sudah dimitigasi insya Allah dengan doa kita semua menjadi lebih kondusif. Dan satu hal lagi yang perlu ditambahkan untuk cuaca pelayaran, insya Allah kondisinya sudah melandai. Di hari sebelumnya ada penguatan kecepatan angin dan arus. Dan untuk cuaca penerbangan, ini yang perlu diwaspadai adalah wilayah turbulensi dari Aceh menerus hingga Sumatera Barat, Jambi. Ini menerus, kemudian juga Jawa Timur bagian selatan, kemudian juga Halmahera Utara. Namun khusus untuk penerbangan ini mitigasinya lebih tangguh ini dari Kementerian Perhubungan, mitigasinya lebih tersistem dan lebih handal, insya Allah dibandingkan mitigasi di pelayaran ataupun di jalur darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan media sekalian, ada pesan dari pemerintah. Ya, pemirsa, yang tadi Anda saksikan merupakan press conference yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Ya. Ini merupakan kesiapan dari kementerian dan lembaga untuk menyambut arus mudik maupun arus balik. Bahkan tadi Presiden Prabowo Subianto telah melakukan video conference dan menyatakan kesiapannya untuk menyambut arus mudik dan arus balik. Dan pemirsa, Indonesia bertakbir akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Kembali lagi Anda menyaksikan Indonesia Bertakbir. Dan Vena, tentunya kita akan kembali mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia yang juga merayakan atau melaksanakan takbiran ya. Kita sudah bergabung dengan Farah Manila yang sudah ada di Surabaya. Farah, bagaimana situasi terkini di sana? Bisa menambah semangat. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Pemirsa, lantunan takbir diiringi dengan irama tabuh beduk ini terus didengungkan hari ini, malam ini tepatnya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yang cukup membuat masyarakat ini merinding dan juga merasakan betapa hikmatnya malam 1 Syawal 1446 Hijriah, yang mana saat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri esok hari. Dan memang saya bisa sampaikan bagaimana kondisi terkini. Takbiran terus digaungkan yang saat ini baru saja Anda dengar ini pemirsa, digaungkan oleh teman-teman dari remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran kepala OPD dan juga para pimpinan di wilayah Jawa Timur. Dan pemirsa, memang sejak tadi ini masyarakat semuanya dibuat kagum dengan bagaimana penampilan tabuh beduk oleh TNI Polri, kemudian oleh tim wartawan juga yang tadi rupanya memberikan penampilan spesial, serta remaja masjid dan juga ada jajaran kepala OPD yang juga di malam takbiran ini memberikan suguhan yang spesial. Mengingat memang takbir ini kan salah satu sunnah yang bisa dilakukan pemirsa selama malam takbiran. Dan kepada masyarakat Jawa Timur, pemirsa, mungkin kami bisa sedikit memberikan informasi bahwa esok hari ini kami bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri karena di Masjid Nasional Al-Akbar ini akan dimulai pada pukul 6 pagi. Demikian informasi dari Surabaya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke rekan-rekan di studio. Minal aidin wal faizin, Farah Manila langsung dari Surabaya, Vena. Ya, kita sudah lihat bagaimana keseruan dari beberapa titik tentunya termasuk juga di Surabaya, Jawa Timur mengenai malam takbiran. Tapi bicara soal hari kemenangan, Shena, ini ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan, yakni menunaikan zakat. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nadratuzaman Hussein. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Sama-sama. Oke, Prof, masyarakat Indonesia mau tahu nih, dari Basnas sejauh ini yang sudah terkumpul di tahun 2025, yang kemudian juga sudah disalurkan zakatnya, ini nominalnya ada berapa, Prof? Sampai malam ini 404 miliar. Masya Allah. Dan Masya Allah. untuk fitrah 1,2 miliar. Dan ini bergerak terus sampai sebelum Idul Fitri Khatib Mimbar. Ya. Jadi kita tunggu terus ini dan kita sudah lakukan juga terus membagikan. Jadi kami menerima, kami juga membagikan. Dan kami melakukan estimasi dan kami punya networking sehingga tidak akan yang namanya terlambat. Tapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya nih, Prof, 2025 ini bagaimana, Prof? Tahun 2025 kan orang bilang ekonomi kurang baik ya. Ya. Tapi nyata di Indonesia ini ada anomali. Ekonomi tidak baik seperti COVID dulu, tetap saja yang namanya zakat itu naik. Ya. Jadi apa? Makanya Indonesia ini, masyarakat Indonesia kan dalam giving index itu nomor 1 kita. Jadi pemurah, orang Indonesia pemurah. Gitu ya. Oke, Prof. Kalau kita bahas masalah zakat ini bukan main-main ya. Ini merupakan rukun Islam ketiga, Vena. Nah, lalu bagaimana ini Basnas mempersiapkan program-program menjelang Lebaran ini, Prof? Ya. Kita selama Ramadan ini banyak sekali program-program. Selain kita memberikan juga yang namanya sembako,
kepada mereka. Yang intinya kita ingin selama Ramadan mereka bisa berbuka bersahur dan juga pada Idul Fitri mereka bisa berbahagia, bisa konsumsi. Kita juga ada program bersih-bersih musola dan masjid dan juga memperbaiki AC-nya. Kita punya santunan berbuka bersama dan juga kita banyak sekali yang kita dampingi juga mengenai kesehatan. Kita lakukan juga pemeriksaan dan ada vaksinasi flu juga sebelum Ramadan dimulai. Nah, ini semuanya kita lakukan dan juga program-program utama kita di bidang pendidikan, di bidang kesehatan kita lakukan juga semua secara simultan. Dan juga untuk stunting dan kemiskinan ekstrim kita lakukan juga. Karena ini nggak boleh berhenti gitu. Jadi Ramadan kita punya khusus program, tapi yang lain kita tetap lakukan. Jadi programnya luar biasa banyak sudah dilakukan di berbagai sektor, di pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin masyarakat ingin tahu, Prof, bagaimana kemudian pengelola zakat ini agar transparan begitu sehingga masyarakat yang tentunya menyalurkan zakat melalui Basnas ini bisa mendapatkan informasi secara detail. Jadi kita juga mengembangkan digitalisasi. Untuk di pusat kita punya website yang bisa orang membayar langsung dan juga kita menginformasikan melalui WA. Jadi setiap orang membayar zakat kita informasikan, kita sudah terima dan juga kita sudah akan sampaikan kepada muzaki, kepada mustahik. Ini transparansi ini penting karena lembaga seperti Basnas harus ada trust. Orang bilang kan no trust no business. Nah, jadi ini yang utama. Makanya digitalisasi kita kembangkan terus dan kita membuka transparansi seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu tata kelola kita harus bagus. Nah, tata kelola ini penting dan kita selalu kalau ada kegiatan penyaluran atau pemerataan ekonomi, kita sampaikan ke medsos maupun ke media-media yang ada. Oleh karena itu setiap hari mungkin sekitar 50-60 itu kita berikan berita ya kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat ingin tahu apa sih yang kita kerjakan. Nah, kalau tidak ada manfaatnya mereka akan kemana ini dana mereka. Nah, itu bertanggung jawab kita harus. Nah, sekarang ini karena eranya era digital, era informasi, kita gunakan semua channel. Begitu juga dengan kita, hampir 100 channel pembayaran kita lakukan. Melalui bank, melalui juga misalnya seperti Kita Bisa dan lain-lain, yang sekarang ini banyak marak, itu ya, kita lakukan. Dan kita kerjasama dengan berbagai lembaga untuk bagaimana pengumpulan dana zakatnya efektif. Baik, Prof, ini kan kita berbicara tentang dana yang tadi luar biasa besar nih. Ini dari Basnas sendiri bagaimana cara untuk bisa menyalurkan zakat-zakat kepada masyarakat yang terpilih, Prof? Ya, jadi kita harus by name by address ya, kalau mustahik. Ada fakir, ada miskin. Nah, fakir ini orang yang memang tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita harus kasih yang sebutnya natura maupun dia bisa hidup. Orang-orang tua, orang-orang jompo, disabilitas, itu termasuk fakir. Tapi yang miskin, kita berikan dia juga pemberdayaan ekonomi. Misalnya kita punya yang namanya Z Chicken, kita kasih gerobak, uang 25 juta, mereka bisa berjualan. Lalu Z Coffee, ada Z Auto, bengkel-bengkel motor itu kita berikan dananya sehingga dia bisa anukan. Z Mart juga warung-warung, biar dia bisa tetap hidup ya, tidak mati karena persaingan dengan Alfamart dan Indomart itu ya. Nah, oleh karena itulah kita ingin bahwa benar ekonomi terus. Oleh karena itu kita mau mengamati kalau mereka sekarang ini sebagai muzaki, mustahik, menerima, bagaimana dia nanti berkembang bisa menjadi muzaki, bisa membayar zakat. Nah, untuk beasiswa, kita sudah bekerja sama dengan 162 lembaga pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini juga kita berharap kalau jadi sarjana, setelah 5 tahun, dia juga bisa jadi muzaki juga membayar zakat. Nah, dan kita lihat bahwa memang dengan dana beasiswa ini banyak yang sudah berhasil. Dan kita juga sudah memberikan beasiswa di pada 8 negara. Ya, Rusia, Turki, Malaysia, ya, Mesir, ya. Dulu Sudan juga kita berikan, Maroko, dan terakhir kita berikan ke Rusia. Karena banyak anak-anak kita yang belajar di Rusia di bidang teknologi. Dan biaya hidup sana tidak terlalu mahal. Oleh itu kita berikan mereka. Nah, ini kita harapkan mereka-mereka ini akan jadi potensi sebagai muzaki. Dan tentunya sesuai dengan keinginan Indonesia emas nantinya, generasi-generasi ini akan menjadi mengisi bonus demografi ini. Kita kan jangan sampai jadi generasi cemas. Ya, generasi emasnya harus didukung oleh Basnas juga.
Masya Allah, ternyata selain memberikan zakat ternyata ini juga memberikan lapangan usaha dan juga lain sebagainya ya dari seperti Basnas kita ini. melatih santripreneur. Santri-santri itu kan banyak pesantren-pesantren gitu kan, ribuan pesantren ada, kan nggak semua jadi kiai jadi ulama, mereka juga nah, kita latih gitu. Terus untuk sekolah-sekolah pesantren yang ingin masuk ke sekolah umum, kita berikan bimbingan khusus agar bisa masuk ITB, UI dan IPB dan lainnya. Dan itu ternyata 90% berhasil. Artinya apa? Kita ingin sebenarnya kesempatan ini diberikan semuanya. Namun kita juga mengembangkan apa yang namanya Basnas tanggap bencana. Jadi kalau ada masalah-masalah bencana, kita turun duluan. Ini kita tahu di Gaza kita melakukan juga pengumpulan. Kita setelah mengumpulkan sekitar 475 miliar untuk Gaza. Dan ini untuk Myanmar juga kita siapkan juga. Dan kita akan juga berikan, kita sudah cadangkan 5 miliar untuk diberikan yang pertama ke Myanmar. Oleh karena itu kemanusiaan ini penting bagi Basnas. Karena orang beragama itu harus tinggi nilai kemanusiaan. Dan kita tidak mau bersifat eksklusif, inklusif. Kalau kita menolong bencana, kita tidak melihat agamanya. Kita tolong demi kemanusiaan. Seperti kita ke Myanmar ini, kita tidak melihat apakah di sana muslim atau muslim, pokoknya kita membantu kemanusiaan. Ini mungkin esensi dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bicara soal esensi yang tadi disinggung oleh Prof, tentu juga masyarakat rasanya perlu ke remind lagi ya, diedukasi ulang mengenai sejarah dan juga dalil zakat. Dan katanya nih Prof, apakah memang benar waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah ketika malam takbiran malam hari ini, Prof? Ya kalau dibilang terbaik, karena di hadis itu yang penting sebelum khatib naik mimbar, dia harus sudah menyampaikan. Malam takbiran ini ramai karena orang banyak yang lupa. Jadi sebenarnya kalau yang mana-mana itu nggak malam takbiran dia sudah memberikan. Karena ini kan bersifat diri, jangan sampai dia luput gitu ya. Karena ada hadis mengatakan puasanya tuh tergantung kalau dia tidak membayar zakat gitu. Karena ini zakat fitrah, zakat pribadi ya. Nah oleh karena itu kita sebenarnya menganjurkan tidak malam ini saja. Karena malam ini saja kita juga harus bersegera membagikan juga gitu kan. Jadi kita punya tim sampai sekarang masih nih di kantor masih terus menerima dan siap untuk membagikan gitu ya. Jadi memang repot kalau ini malam, tapi kalau sebelum-sebelumnya itu malah tidak membuat repot. Nah, ya kita berharap bahwa penerima ini bisa bergembira. Besok dia ya Idul Fitri, hari kemenangan, dia harus ada makanan di rumah. Itu yang kita harapkan. Gitu ya. Oke, Prof, tentunya dengan ide yang cemerlang, tadi rencana-rencana juga yang sangat mulia ya, pasti ada tantangan nantinya ya Prof ya. Apa tantangannya setelah jeda berikutnya Prof? Pemirsa, tetap di Indonesia Bertakbir, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Bertakbir. Tentunya kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Profesor Nadratuzaman Hussein, Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia. Prof, tadi saya tanyakan, apa sih tantangan dari segala rencana baik dan mulia yang tadi Prof sampaikan? Silakan. Tantangan pertama itu di pengumpulan dana zakat. Karena masih banyak para muzaki potensial yang senang memberikan langsung kepada masyarakat. Problemnya adalah masyarakat itu bisa double-double nantinya. Ya, itu problemnya. Lalu problem yang lain kalau semua begitu, daerah terpencil, daerah 3T, daerah terbelakang, terisolasi itu siapa yang memberikan? Karena kita memberikan ke sana juga. Itu satu pertama. Yang kedua lagi, kita belum punya digitalisasi yang bekerja sama dengan lembaga zakat seperti LAS atau UPZ agar kita ketahui yang sudah dikasih itu siapa. Sehingga ini bisa saja double orang dapat. Yang saya bilang ini KKO, kiri kanan oke. Dari si A dapat, dari si B dapat. Nah, sementara ada yang mungkin tidak dapat. Itu yang kita selalu was-was, jangan sampai ada yang tidak dapat. Nah, itu kan, karena dia double, ada lagi nggak dapat. Ini yang kita selalu pikirkan. Oleh karena itu memang mengupdate data para mustahik ini penting. Itu salah satu tantangan berat. Yang kedua, masalah digitalisasi. Ini memang memerlukan biaya investasi. Nah, ini teman-teman di daerah masih mengalami kesulitan mengembangkan ini. Kita dari Basnas RI berusaha untuk membantu mereka. Jadi kita digitalisasi sangat penting. Karena 60% kalangan muda sekarang sudah melalui digital memberikan zakatnya. Jadi memang ini memang tidak mau lagi
kita menghindari, harus ada digitalisasi. Nah, dan yang terakhir yang kesulitan adalah bahwa regulasi-regulasi yang ada itu belum terlalu tegas memberikan kepada kita satu-satunya lembaga yang memang mengumpulkan. Karena di Autobas 103 itu adalah kita ini adalah lembaga yang satu-satunya mengumpulkan Basnas, LAS, dan UGT sebagai lembaga pemerintah. Karena banyak yayasan-yayasan yang di bawah Kementerian Sosial itu juga mengungut zakat. Padahal dia tidak berwenang sebenarnya. Tapi ini belum ada tindakan-tindakan gitu. Dan ini yang kadang-kadang menyulitkan bagi kita. Ya tujuannya mereka baik, tapi mereka secara aturan mereka tidak berhak lagi mengumpul ya dana zakat. Nah ini kita harus persuasif menjelaskan kepada mereka bahwa tapi kita juga membantu mereka yayasan itu, yatim piatu dan lain gitu ya. Nah ini mungkin perlu di masa depan diselesaikanlah antara Kementerian Agama dengan Kementerian Sosial supaya masalah perzakatan dengan kegiatan sosial lain ini tidak saling cross ya, tidak saling tumpang tindih. Nah, itu tantangannya di situ. Oke, itu tantangan dan tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Basnas untuk bisa mengatasi tantangan yang ada. Tapi Prof, adakah mungkin yang bisa Prof sampaikan mengenai untuk bisa menambah kesadaran masyarakat Indonesia khususnya untuk bisa berzakat begitu? Apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, kami selalu menggunakan media-media yang ada dan menjelaskan literasi ya. Literasi kita masih 73% hasil kajian kita. Namun kalau kita melihat ayat Quran di Fusilat, itu menunjukkan bahwa Nabi mengatakan orang yang tidak membayar zakat itu termasuk orang musyrik. Orang musyrik ini orang mendua-tiga Tuhan. Lalu kita bertanya, kenapa? Kalau orang itu tidak membayar zakat, berarti dia sangat mencintai hartanya. Jadi kalau orang mencintai harta, dia melebihi pada Tuhan. Disebut musyrik itu di situ. Nah, oleh karena itu, bagi kita adalah kita berharapkan bisa membayar zakat. Nah, yang belum membayar zakat itu kebanyakan juga di sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan itu belum pada bayar itu. Nah, ini yang kita ingin literasi kepada mereka. Karena dalam undang-undang itu perusahaan pun harus membayar zakat maupun pribadi karyawan-karyawannya. Nah, ini belum tergarap. Kalau ini tergarap, maka potensi kita ada 327 triliun. Kalau ini dilakukan, mungkin banyak sekali kegiatan yang sifatnya fakir miskin ini bisa diselesaikan oleh kita. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan orang miskin anak telantar itu diurus negara. Maka Basnas harusnya bisa mengurus mereka semua. Baik, terima kasih banyak Prof Nadratuzaman selaku Wakil Ketua Basnas RI atas waktunya di Indonesia bertakbir. Mudah-mudahan harapan seluruh kita semua ya, seluruh masyarakat Indonesia ini bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk memulai berzakat. Dan yang tadi angkanya disebutkan oleh Prof ini bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sebelum merayakan Hari Kemenangan, ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu menunaikan zakat. Betul sekali, Vena, karena meskipun terlihat sepele karena kecil jumlahnya, namun zakat sudah terbukti bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI. Pembayaran zakat Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Prabowo dan Gibran hadir dengan didampingi Ketua Basnas Kiai Haji Nur Ahmad, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Prabowo dan Gibran membayar zakat secara langsung melalui meja Basnas yang disediakan di Istana Negara. Pembayaran zakat dilakukan secara non-tunai. Pembayaran zakat juga diikuti oleh seluruh menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Dalam sambutan, Presiden turut mengajak masyarakat yang mampu untuk memberikan zakat agar dapat meringankan beban kaum duafa serta menyebut zakat sebagai cerminan dari sifat gotong royong. Presiden juga sekaligus mengapresiasi kinerja Basnas RI yang telah membantu mengurangi kemiskinan ekstrem. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama,
kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Total dana zakat yang disalurkan melalui Basnas RI pada tahun 2024 lalu mencapai 39,5 triliun rupiah dan jumlahnya terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Data dihimpun oleh Basnas RI dan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas RI. Selama Ramadan saja, Basnas telah mewujudkan sederet program penyaluran bantuan. Salah satu diantaranya adalah paket Ramadan Bahagia hingga program mudik gratis ke 26 kota tujuan. Untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, telah diluncurkan UMKM Gerai Z Iftar yang berlokasi di Jakarta dan berbagai kota. Data Basnas juga menunjukkan selama 4 tahun terakhir jumlah muzaki yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga zakat resmi di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan yang konsisten. Jika pada tahun 2021 jumlah muzaki tercatat mencapai 10,7 juta orang, pada 2024 kemarin jumlah muzaki meningkat menjadi 28,1 juta orang. Benarkah zakat akan bisa mengentaskan kemiskinan? Lalu bagaimana cara terbaik pengelolaan zakat agar bisa memaksimalkan manfaat? Tim TV One mengabarkan. Dipersembahkan oleh Brimo, didukung oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Info Mudik. Ratusan pemudik asal Pulau Kalimantan malam ini memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Di malam takbiran, ratusan pemudik dari Balikpapan, Kalimantan Timur masih terpantau memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka tiba di Pelabuhan Nusantara setelah penumpang kapal motor Madani Nusantara dan kapal motor Dharma Kartika 9. Sebagian pemudik menggunakan kendaraan pribadi agar memudahkan perjalanan mereka untuk menempuh perjalanan darat ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Nusantara Parepare terjadi hari Sabtu, di mana jumlah penumpang yang tiba kemarin mencapai 5.385 pemudik. Lantas bagaimana pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten malam hari ini? Kita sapa rekan Sekar Wanda yang sudah ada di lokasi. Halo Sekar, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat malam Shena dan juga pemirsa. Situasi H-1 sebelum Lebaran, yang mana Lebaran ini akan jatuh pada esok hari, dan kita lihat di situasi Pelabuhan Merak saat ini sangat landai bahkan cenderung sepi. Hal ini dikarenakan karena memang sejumlah pemudik ataupun para pengendara ini sudah melakukan penyeberangan mulai dari pagi hingga sore tadi, dan untuk situasi saat ini hanya ada sekitar 2 gate saja yang mengalami antrian kendaraan. Namun antrian kendaraan ini juga sangat kondusif dan juga terbilang cukup lancar. Kemudian hari ini sudah diprediksi bahwa adanya penurunan angka puncak arus mudik yang memang kita ketahui bahwa kemarin dari Kapolri sendiri menyebut puncak arus mudik terjadi di tanggal 28, dan pada saat ini arus mudik sendiri juga sudah mengalami penurunan, dan untuk hari ini saja data 24 jam terakhir ada sebanyak lebih
lebih dari 42.000 kendaraan yang juga mana terdiri dari 18.000 roda 4 dan 951 unit bus. Kemudian mengingat daerah Pelabuhan Merak ini sendiri sudah landai, maka skema yang normal ini kembali diberlakukan, di mana nantinya pada pukul 12 malam yang kita ketahui sebelumnya Pelabuhan Merak ini hanya dikhususkan untuk kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus saja. Nantinya akan kembali normal, di mana para pengendara motor ini juga dapat kembali mengakses dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Merak sendiri terdapat 7 dermaga dengan 65 kapal yang dioperasikan, yang mana dapat mengantar para pemudik ini menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian mengingat bahwasannya akan dikembalikan skema dengan normal, maka untuk para pemudik ini diharapkan untuk membeli tiket, khususnya para pengendara motor membeli tiket dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, karena mengingat sebelumnya skema yang diberlakukan untuk di Pelabuhan Ciwandan ini hanya dikhususkan untuk motor, kini Pelabuhan Merak juga kembali diperbolehkan untuk para pengendara motor. Dan para pemudik juga tidak perlu khawatir tiket akan hangus, karena pihak ASDP juga menjamin tiket tetap berlaku meski ada keterlambatan keberangkatan. Kemudian antisipasi yang dilakukan oleh pihak ASDP yakni dengan menyediakan kantung parkir sebanyak 8.000 dan juga buffer zone, yang mana zona di mana para pengendara ini dapat menunggu sebelum akhirnya masuk ke dalam dermaga. Sena. Baik, terima kasih Sekar langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dan pemirsa, di malam takbiran yang penuh berkah saat ini kita akan berbincang di dalam program Indonesia Bertakbir dengan tema menanti damai di bumi Palestina. Dengan narasumber istimewa tentunya untuk malam yang istimewa ini, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Anies Mata. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah. Pak, kalau kita di Indonesia sekarang bisa berbahagia menyambut Hari Kemenangan. Hari Kemenangan tentunya ya, hari Lebaran ini. Lalu ini kan berbeda cerita dengan yang sedang berada di Palestina. Tanggapan Pak? Jadi ini seperti kegembiraan yang tercabik ya. Kita di sini bergembira, tapi saudara kita di Palestina justru sedang sangat menderita karena bahkan di menjelang Lebaran ini mereka masih menghadapi pembantaian ya. Saya teringat persis kira-kira lebih dari 30 tahun lalu, kira-kira peristiwa yang sama seperti pembantaian di Bosnia Herzegovina dulu tahun 94 ya. Juga di saat-saat kita sedang Lebaran seperti ini. Jadi apa yang terjadi di Palestina ini membuat kegembiraan kita di Indonesia ini memang jadi tidak sempurna. Karena kita ini sebagai umat Islam ini kan satu jasad ya. Betul. Kalau ada bagian yang terluka, kita pun ikut merasakan luka. Di sini. Jadi yang tertembak di sana, yang berdarah di sini. Nah, tapi ini juga menunjukkan bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh Israel dengan dirinya sendiri sekarang. Bahwa ketika mereka seharusnya sudah duduk lagi di meja perundingan tahap kedua, untuk tahap kedua dalam proses gencatan senjata ini, justru mereka melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap apa yang sudah mereka sepakati itu. Padahal negara penjaminnya kan ada Amerika di situ, ada Mesir di situ, ada Qatar di situ gitu ya. Dan sekarang dunia menjadi saksi bahwa tidak ada yang sakral dalam meja perundingan itu akhirnya. Tidak ada yang bisa jadi pegangan. Tapi yang menarik di sini kalau kita melihat bahwa Hamas tidak menjawab sama sekali, tidak melakukan serangan balik. Iya kan? Karena mereka ingin dunia menjadi saksi bahwa beginilah karakternya.
tidak ada yang bisa kita pegang dalam perundingan seperti ini. Jadi ini masalah yang lebih dalam di dalam diri pemerintah Netanyahu sendiri tentang mengapa mereka tidak mau damai. Kenapa mereka tidak mau damai? Pertanyaan besarnya kan ada di situ ya kan. Kita sekarang bisa mengutuk dan harus mengutuk semua pembantaian yang sekarang ini terjadi, tapi ada satu pertanyaan besar bagi dunia sekarang ini. Kenapa pemerintahan Netanyahu tidak mau damai? Ya kan? Ya. Jadi apa yang kita bayangkan tentang endgame dari yang mereka inginkan itu? Kan ini pertanyaan besarnya kan? Dan di sini saya kira pertanyaan besar inilah yang sekarang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat internasional gitu loh. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia gitu loh. Sebab kalau kita lihat bangsa Palestina nggak melawan sama sekali sekarang. Iya kan? Ya. Dibantai aja mereka nggak melawan. Iya kan? Artinya mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan pada tahap pertama. Gitu ya. Jadi pelanggaran utuh ini sepenuhnya dari pemerintahan Netanyahu. Oke. Pak Wamen ini kan kalau kita lihat nih sangat concern juga ya sama isu-isu yang terjadi di Palestina. Kalau kita merujuk pada judul dialog kita malam hari ini, menanti damai di bumi Palestina. Kapan Pak perdamaiannya akan terwujud di tanah Palestina? Jadi kita mesti melihat dulu konstelasi di kawasan secara keseluruhannya. Saya menduga bahwa tidak akan ada perdamaian yang bisa dicapai dalam jangka pendek ini. Kalau kita melihat kemarin, Liga Arab kan sudah mengambil keputusan untuk memulai proses pembangunan Gaza, ya, rekonstruksinya dengan asumsi bahwa perjanjian gencatan senjata tahap 2 ini akan berjalan. Tapi kan kenyataannya enggak. Ya kan? Yang kedua, ada beberapa negara Arab yang tidak setuju dengan rencana rekonstruksi ini juga sampai sekarang, atau dengan kata lain punya bentuk solusi yang lainnya. Saya kira ide yang paling fatal di sini adalah antara keinginan untuk melakukan rekonstruksi Gaza dan keinginan untuk mengusir warga Gaza kemanapun ya. Bisa ke Mesir, bisa ke kemanapun itu ya. Itu yang sekarang sedang berkecamuk. Saya ingin mengatakan bahwa ide untuk mengusir warga Gaza ini tidak akan punya tempat di lapangan. Tidak akan punya. Salah satu kelebihannya menurut saya ya, kita patut sebagai bangsa Indonesia mempelajari ini dari warga Gaza ya. Sudah dibombardir seperti itu, tapi mereka tidak mau keluar dari negeri. Kita mati ya mati di sini aja. Gitu. Jadi ide untuk mengeluarkan mereka dengan cara apapun itu tidak akan bisa berjalan. Selain itu, ini juga menyangkut masalah keamanan nasional bagi Mesir. Kalau warga Gaza bisa aja dipindahkan ke Sinai, ya kan? Sama saja kan kita mengambil tanahnya Mesir kan? Iya kan? Itu sama saja artinya itu. Iya kan? Dan karena itu sama saja bagi Mesir itu bisa dianggap sebagai pencaplokan wilayah. Karena itu ini red line bagi Mesir. Nggak bisa, mereka tidak akan punya toleransi sama sekali di sini itu. Iya kan? Nah, jadi saya kira dalam situasi ini ada persoalan yang fundamental dalam proses perdamaian ini yang tidak akan ada, belum ada bayangan tentang solusi jangka pendeknya akan seperti apa bagi para aktor di kawasan itu. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia sekarang harus melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam semua situasi itu. Apa saja Pak? Damai atau tidak damai, kita harus membantu saudara kita di Palestina untuk merdeka, dan yang paling jangka pendek tentu saja adalah bagaimana mereka bisa survive, ya kan, dalam situasi pembantaian yang sekarang ini terus-menerus terjadi. Yang menarik saya kira kita di Indonesia sekarang ini, saya kebetulan karena ditugasi untuk dunia Islam ya, di Kementerian Luar Negeri, jadi memang Palestina ini salah satu domain yang menjadi tanggung jawab saya juga. Yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah koordinasi dengan semua lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk memperbesar bantuan kita ke sana. Dan saya kira peran dari Basnas, Majelis Ulama,
bersama dengan Kemlu dan semua lembaga kemanusiaan sekarang ini untuk memperbesar bantuan kita itu yang sekarang alhamdulillah ini satu progres yang luar biasa besarnya. Yang kedua, Presiden Prabowo juga terus-menerus melakukan diplomasi ya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan berkunjung lagi ke Timur Tengah, termasuk ke Mesir. Untuk memperjuangkan Untuk kemerdekaan terus memperjuangkan Palestina ini lagi. Luar biasa. Jadi artinya dengan Mesir saja dalam waktu masa pemerintahan beliau yang belum cukup 6 bulan ini, ya, beliau sudah 2 kali nanti bertemu dengan Presiden Sisi ya. Ini kan diplomasi yang luar biasa seriusnya, bahwa kita ingin benar-benar melakukan sesuatu dan berkolaborasi dengan semua aktor di kawasan untuk membantu kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Baik, ini juga merupakan momen penting tentunya ketika Presiden juga akan turut membantu memperjuangkan kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Jadi ini memang luar biasa ya. Dan nanti pasti akan ada bantuan yang diberikan oleh Presiden ya. Tapi bantuannya berbentuk apa? Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Indonesia bertakbir akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan program Indonesia Bertakbir. Sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Wamen. Pak Adis Mata ini kan orang Sulawesi Selatan, Makassar. Kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana suasana malam takbiran di Makassar, pemirsa, di mana warga Makassar juga menggelar pawai takbiran untuk menyambut Lebaran. Sudah ada Syamsul Ma'arif di sana. Syamsul, bisa Anda gambarkan bagaimana kemeriahan dan juga keseruan malam takbiran dari Makassar, Sulawesi Selatan? Baik, Vena, Siana dan pemirsa, saat ini saya berada di pelataran Masjid Al-Markas Al-Islami dan ini sudah hampir jam 12 malam waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah, dan saat ini di tempat ini masih banyak sekali warga Makassar yang datang ke tempat ini karena memang di tempat ini sejak bulan Ramadan ini banyak sekali tenan-tenan yang menjual baju-baju baru, tentunya untuk kebutuhan berlebaran yang sama-sama akan kita rayakan besok. Itulah kenapa malam takbiran itu paling dinanti-nantikan, karena tentunya seperti ini kondisinya di pelataran Masjid Al-Markas Al-Islami. Banyak sekali warga Makassar yang datang ke tempat ini, sampai tadi di jalan di depan masjid ini sangat macet karena banyak sekali warga yang datang ke tempat ini hanya untuk berbelanja baju baru yang nantinya mereka akan gunakan besok untuk berlebaran. Dan selain mereka berbelanja baju baru, kemudian di sini juga memang tadi ada pertunjukan beduk dan takbir yang memang sengaja digelar oleh pihak panitia Masjid Al-Markas Al-Islami. Hal ini tentunya untuk menyemarakan malam Lebaran, malam Idul Fitri 1446 Hijriah, karena memang di tempat ini sudah sengaja disiapkan panggung, ada festival pertunjukan beduk seperti itu, festival takbiran yang sengaja digelar di tempat ini. Dan hingga saat ini sudah mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12 malam waktu Indonesia, dan masih banyak sekali warga yang ada di tempat ini. Ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran warga Kota Makassar, umat muslim, ketika akan menyambut malam atau menyambut Lebaran tentunya akan digelar besok. Karena memang di wilayah Makassar, Masjid Al-Markas Al-Islami ini juga merupakan salah satu masjid yang menjadi tujuan utama bagi warga yang ingin melakukan atau ikut berlebaran di tempat ini. Ada banyak lokasi di tempat ini yang memang dipadati oleh warga. Bahkan ketika pelaksanaan hari raya besok di tempat ini, jamaah biasa sampai meluber ke jalan-jalan karena banyak sekali memang warga yang datang di tempat ini untuk berlebaran. Mungkin itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporan Anda, sudah menggambarkan bagaimana kemeriahan suasana malam takbiran. Besok sudah Lebaran di Makassar. Mohon maaf lahir batin Syamsul Ma'arif. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Wamenlu RI, Bapak Anies Mata. Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga ini berupaya untuk memerdekakan Palestina. Ini dalam bentuk apa Pak usahanya? Karena kita tahu bahwa usaha Presiden Prabowo Subianto merupakan komitmen yang perlu masyarakat tahu Pak. Silakan. Jadi kita akan menempuh semua jalan yang mungkin bisa kita lakukan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Dalam posisi sebagai negara, misalnya di semua lembaga multilateral, kita memperjuangkan di kemerdekaan Palestina ini. Kita juga ikut melakukan penggalangan global di kelompok Global South, negara-negara selatan.
dan juga membangun aliansi global untuk mendukung kemerdekaan Palestina, di mana beberapa bahkan negara dari anggota Uni Eropa yang juga sudah ikut mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan misalnya seperti Irlandia ya, dia menutup kedutaan Israel di Irlandia. Kemudian dalam pendekatan bilateral dengan aktor-aktor di kawasan, Presiden juga membicarakan masalah ini misalnya dengan Turki, dengan Qatar, dengan Mesir. Ini secara intensif Presiden terus melakukan pembicaraan, dan juga insya Allah akan berkunjung ke Jordania juga dalam rangkaian kunjungan nanti ke Turki, ke Qatar, ke Emirat, ke Mesir, dan ke Jordan. Ini tema utamanya selalu adalah tema soal Palestina. Jadi baik dalam kerangka kerjasama multilateral maupun bilateral, kita berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kolaborasi dengan NGO kita sekarang ini semuanya, lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia. Sekarang ini bersama kita di Kemlu, kita mencoba mengkoordinir, berkolaborasi supaya kita bisa mempermudah proses penyaluran bantuan kemanusiaan ini ya. Dan saya kira sekarang di dunia Islam sekarang ini orang sudah menyaksikan bahwa negara yang paling kompak dalam membantu kemerdekaan Palestina itu antara pemerintah dan rakyatnya itu Indonesia. Indonesia, semua satu paling suara. Satu suara. Bahkan kalau kita lihat kan pidato Presiden Prabowo di negara-negara di D8 ya, di Mesir itu kan luar biasa. Tegas begitu ya Pak Presiden. Tegas begitu. Jadi dunia Islam sekarang ini menganggap bahwa inilah Indonesia benar-benar mulai mengambil peran kepemimpinan sesuai dengan ukurannya. Ya. Makanya kita juga menggalang bantuan supaya juga lebih besar sesuai dengan ukuran kita sebagai bangsa Indonesia yang memang paling besar secara populasi dan juga paling besar secara ekonomi di dunia Islam itu. Termasuk juga Pak program yang menarik nih, mungkin bisa dijelaskan juga soal Kampung Indonesia di Palestina. Jadi salah satu sasaran kita dalam kolaborasi dengan semua lembaga kemanusiaan ini bersama pemerintah adalah membuat program yang besar di Gaza nanti dalam proses rekonstruksinya yang strategis dan impactful. Ya, jadi lebih komprehensif ya. Teman-teman di lembaga kemanusiaan ini mengusulkan supaya kita membentuk Kampung Indonesia. Akan seperti apa, Pak? Kampung Indonesia ini seperti Anda bayangkan saja lah satu kawasan yang besar yang semua perlengkap infrastrukturnya itu lengkap, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan dan seterusnya. Jadi itu satu kawasan yang besar yang kita minta supaya semua lembaga kemanusiaan ini nanti itu effortnya, usahanya semua masuk disalurkan di situ. Jadi kita akan melihat dia akan nanti lebih ikonik ya. Sekarang kita sudah membangun hal yang sama misalnya di tempat gempa yang di Turki kemarin ya. Juga kita kasih nama Kampung Indonesia. Jadi ini satu usaha untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan. Sesuatu yang besar, yang strategis, impactful, dan juga ikonik pada waktu yang sama. Ini insya Allah bagian dari usaha diplomasi kemanusiaan yang kita kembangkan sekarang ini. Karena di semua lembaga multilateral kita posisinya sangat kuat dan tegas. Kemudian ada kerjasama bilateral dengan semua aktor-aktor di kawasan. Dan pada waktu yang sama sekarang ini adalah pelibatan semua lembaga kemanusiaan dalam kolaborasi dengan pemerintah. Dengan adanya rencana pembuatan Kampung Indonesia ini ya, ini kansnya atau probabilitasnya berapa persen, Pak? Kita kan sekarang kondisi Gaza kan masih kacau ya, masih suasananya masih suasana perang. Masih sulit gitu ya? Iya, masih sulit, tapi ide ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman di Palestina dan di Gaza secara khusus, terutama pemerintah setempat ya. Secara umum ide ini karena Indonesia sudah hadir cukup kuat di Gaza dalam saya kira sudah lebih dari 2-3 dekade sekarang ya, Indonesia punya peran yang cukup besar di sana, dan di dunia Islam semua orang kenal yang namanya Rumah Sakit Indonesia. Iya kan? Kemudian Rumah Sakit Ashifa yang jadi orang sudah kenal nama Indonesia dengan sangat baik di sana. Sekarang kita mau memperbesar kerjanya saja gitu ya. Supaya dia lebih strategis, lebih impactful, dan juga lebih ikonik. Oke, yang menarik juga Pak, ini mengenai adanya isu ya, di mana
dikatakan ada warga Palestina yang akan dibawa, ratusan warga Palestina yang akan dibawa ke Indonesia. Seperti yang disampaikan juga oleh Presiden AS, ini kalau bisa proses rekonstruksi berlangsung, warga ini akan direkonstruksi salah satunya ke Indonesia. Respon dari pemerintah menanggapi hal tersebut. Pertama, ini nggak pernah ada pembicaraan soal ini sebenarnya. Jadi ini hoax, ini propaganda. Sebenarnya tidak pernah ada pembicaraan yang resmi dengan pihak manapun, artinya antara pemerintah Indonesia dengan pihak manapun soal ini. Jadi yang kita dengarkan ini cuma berita yang sebenarnya lebih merupakan propaganda ya. Pengalihan isu di Palestina sekarang ini, karena nama Indonesia itu halus di dunia Islam. Jadi kalau orang bilang misalnya, masyarakat Indonesia menerima pemindahan warga Gaza ke Indonesia, ini akan dijadikan sebagai alasan untuk meyakinkan negara Arab, itu negara Islam yang besar saja setuju, kenapa kalian tidak setuju? Kira-kira itu. Jadi posisi Indonesia yang besar ini ingin dijadikan sebagai pembenaran untuk menekan negara-negara Arab yang lainnya di sekitar situ. Tapi ini masalah tidak berhubungan dengan sikap negara lain. Justru yang paling penting di sini adalah masyarakat Gaza sendiri yang luar biasa daya tahan mereka itu, dan kekuatan mereka memegang teguh bahwa ini tanah kami hidup di sini, lahir di sini, dan akan mati di sini. Kita tidak akan pindah kemana-mana itu, dengan tekanan apapun juga itu. Dan sekarang bagi warga Gaza sebenarnya apalagi yang mereka khawatirkan? Udah dibantai kok setahun lebih kan? Sudah 1,5 tahun dibantai kayak begitu, apalagi nothing tulus kan? Sudah nggak ada yang mereka khawatirkan lagi itu. Jadi ini lebih merupakan propaganda. Tapi perlu kita catat di sini, nama Indonesia ini dipakai untuk menekan nanti negara-negara Arab, karena ini negara Muslim terbesar. Ini sudah setuju. Ini sebenarnya tujuannya lebih. Adakah langkah tegas untuk merespon adanya yang tadi sebutkan propaganda kita tersebut? Di Kemlu sudah menyampaikan secara resmi bahwa tidak ada pembicaraan sama sekali soal itu. Dan kita sudah menyampaikan penolakan. Concern kita sekarang adalah bagaimana memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina secara umum. Yang kedua adalah melanjutkan langkah-langkah politik dan diplomasi untuk mempercepat kemerdekaan Palestina. Lalu jika Palestina ini masih menghargai, dalam tanda kutip menghargai gencatan senjata, tidak melakukan perlawanan, ini tanggapan Bapak bagaimana? Saya kira sekarang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina benar-benar menginginkan juga gencatan senjata. Yang tidak menginginkannya sekarang itu adalah pemerintahan Netanyahu. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini punya masalah dengan dirinya sendiri. Saya kira ada masalah besar yang sekarang ini ditutupi oleh mereka di dalam ini, yang membuat mereka terus-menerus melakukan langkah ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, semua langkah yang dilakukan oleh Netanyahu tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Iya kan? Tidak ada yang memberikan dia dukungan atas semua langkah yang dilakukan sekarang. Jadi dari waktu ke waktu semua langkah termasuk pembantaian ini sekarang yang dilakukan oleh Netanyahu ini justru menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan wibawa pemerintahannya sendiri, dan saya kira cepat atau lambat ini akan memicu pertengkaran, konflik di dalam tubuh pemerintahan Israel sendiri. Dan bahkan sekarang orang mulai berbicara tentang potensi terjadinya perang saudara di internal pemerintahan dan rakyat Israel sendiri. Oke, Pak Wamen, terakhir mungkin bisa menyampaikan harapan ya, tentunya yang sangat dinanti adalah di bumi Palestina, damai, perdamaian ini bisa segera terwujud, termasuk juga bisa memimpin doa bersama. Kita doakan semoga warga Palestina bisa mencapai perdamaian yang sama-sama kita nantikan tentunya, Pak Wamen. Jadi pertama kita pasti menginginkan supaya perdamaian, terutama perjanjian tahap 2 ini nanti bisa berjalan dan Israel kembali lagi ke meja perundingan. Tapi sebelum itu semuanya terjadi, kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita di Indonesia untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dan karena semua lembaga kemanusiaan sekarang sedang melakukan penggalangan dana, saya baik sebagai pribadi maupun sebagai dalam posisi saya sebagai Wamenlu yang bertanggung jawab untuk urusan dunia Islam, saya menganjurkan dan sangat mengharapkan seluruh bangsa Indonesia ikut berpartisipasi memberikan donasi bagi bantuan kemanusiaan saudara-saudara kita di Palestina. Oke, silakan memimpin doa.
sekaligus Pak Wamen. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin. Allahumma taqabbal minna ta'atina wa salihati a'malina. Allahumma taqabbal minna ta'atina wa salihati a'malina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal muttahadina fi Palestin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina al-muttahadina fi Palestin. Allahumma wahhid sufufahum. Amin. Wa anzilis sakinata fi qulubihim. Wa thabbit aqdamahum. Wa harril aqsa. Wa Palestina kullaha ala aidil mujahidina fi Palestin. Allahumma inna ala muawanati ikhwanina fi Palestin. Allahumma inna ala muawanati ikhwanina fi Palestin. Waktub lana salata fil masjidil aqsa qabla al-mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Tentunya kita juga di momen spesial ini kita berhasil mendoakan warga-warga Palestina agar cepat bisa menemukan perdamaiannya, Vena. Amin. Dan tentu mudah-mudahan perdamaian itu bisa segera terwujud. Terima kasih banyak. Semoga pemerintah bisa terus melakukan upaya yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak Pak Wamen, Pak Anies Mata atas waktunya di Indonesia Bertakbir. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bertakbir. Tadi setelah kita memanjatkan doa untuk Palestina, lalu juga berdialog dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa pada malam hari ini, kita tidak lupa untuk menyapa kembali rekan-rekan kita yang sudah siap untuk mengabarkan situasi terkini di Indonesia Bertakbir. Tentunya ada dari Purwakarta, ada dari New York, Amerika Serikat, dan juga ada dari Qatar, lalu yang terakhir ada dari Surakarta. Vena. Oke, kita langsung sapa rekan kami yang terlebih dahulu berada di Surakarta, Jawa Tengah. Sudah ada Arga Dumadi di sana. Arga, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana suasana malam takbiran di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, Vena Kintan dan pemirsa, untuk rangkaian kegiatan takbiran sendiri di kawasan Surakarta ini tampaknya sudah berakhir. Dan salah satu agenda yang tadi dilangsungkan ini adalah kirap obor yang digelar oleh Puro Mangkunegaran Surakarta atau Solo, Jawa Tengah ini. Di mana untuk kirap sendiri tadi dimulai sekitar pukul 7.15 dari titik yang berada di Kompleks Puro Mangkunegaran, yaitu tepatnya adalah di Masjid Puro Mangkunegaran. Dan kemudian kirap ini sendiri memang terbuka untuk umum, hanya saja untuk para peserta ini diminta atau diimbau untuk mengenakan kain jarik ketika mengikuti agenda ini. Dan kirap sendiri tadi dilangsungkan melalui rute sekitar 2 km mengelilingi Kompleks Puro Mangkunegaran, diikuti oleh kurang lebih 200 orang. Di mana 200 orang ini sendiri mereka juga membawa obor sesuai dengan namanya, dan obor ini memang disediakan oleh pihak penyelenggara, yaitu dalam hal ini adalah Puro Mangkunegaran. Kemudian tadi ketika rombongan tiba di kawasan Pamedan Puro Mangkunegaran sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, tadi langsung disambut juga oleh Mangkunegoro atau Mangkunegara ke-10 yang biasa disebut juga sebagai Gusti Bre.
di mana tadi Gus Tibre menyapa masyarakat, dan puncaknya tadi adalah pertunjukan kembang api dan juga ada gunungan yang ini berisi makanan, di antaranya tadi ada buah-buahan seperti jeruk, kemudian juga ada makanan seperti lemper, nagasari, kemudian juga ada kue lumpur. Yang mana tadi memang sebelum oleh panitia ini diumumkan bahwa gunungan ini diperebutkan oleh masyarakat, tampaknya masyarakat sudah tidak sabar sehingga mereka tadi begitu antusias, langsung mereka berebut untuk mengambil gunungan itu, yang mana kurang dari 5 menit gunungan yang tadi ini bentuknya begitu sempurna dan bagus ini langsung habis semuanya diambil oleh masyarakat. Ya, dan kepada kami tadi Gus Tibre sempat mengatakan bahwa ini merupakan sebuah agenda yang luar biasa dan juga mengapresiasi antusiasme dari masyarakat Surakarta khususnya. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda mengenai jalannya malam takbiran yang sudah berakhir di Surakarta. Ya, betul sekali Vena. Kita akan menyapa rekan kami yang selanjutnya yang ada di Purwakarta, yaitu sudah ada Zinadin Duhan. Duhan, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Shena, Vena, dan juga pemirsa, seperti biasa jika di malam takbiran ini semakin malam takbirannya semakin khusyuk, yang tadinya memang berada di luar sekaligus juga dalam acara Festival Dulak dan Gema Takbir Idul Fitri yang digelar ini di Pesanggerahan Pajajaran Purwakarta. Tadi jika dapat kami gambarkan, saya ingin sekali sebetulnya menunjukkan kepada Anda bagaimana meriahnya prosesi takbiran yang ada di Purwakarta seperti itu, karena seluruh perwakilan dari kecamatan ini hadir ke satu titik di Purwakarta untuk mengadu deburan dan juga pukulan untuk kendang dan juga lantunan takbir, yang mana ini diperlombakan perwakilan dari seluruh kecamatan dan juga lembaga-lembaga yang berada di Purwakarta. Nantinya akan dipilih untuk 3 juara untuk mendapatkan hadiah tentunya sekaligus THR untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun juga memang tadi ada 2 penilaian yang dinilai, selain dari lantunan takbir tentunya juga variasi dari taburan gendang ini menjadi salah satu daya tarik, sehingga tadi situasi di sini cukup padat, yang mana tadi masyarakat berdatangan untuk melihat perwakilan di kecamatannya apakah juara atau tidak. Untuk saya sendiri dan juru kamera Taufik Muharpan, sebetulnya yang menjadi favorit adalah tadi dari Kecamatan Wanayasa, yang kebetulan juga yang menjadi favorit kami ini masuk ke dalam 3 besar. Untuk sekarang ini proses takbiran masih terus berlangsung, namun sudah berpindah, sudah bukan dari luar namun ke dalam masjid. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Bupati Purwakarta, yaitu Saiful Bahri bin Zen atau Om Zen akrabnya dipanggil di Purwakarta, mengenai kegiatan ini yang ternyata ini merupakan kegiatan tahunan yang juga selalu dinanti-nanti. Jadi sebelum adanya Festival Dulak memperlombakan antar kecamatan, di dalam kecamatannya sendiri ini sudah digelar lomba terlebih dahulu, sehingga yang dikirim ini merupakan tim-tim andalan dari setiap kecamatan. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama beberapa peserta yang menyebutkan bahwa ini menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu di setiap tahunnya dan merupakan ajang adu gengsi seperti itu, jika di suatu daerah nantinya dapat menabur genderang lebih bervariatif, lebih menarik dibanding daerah yang lainnya. Untuk persiapan lainnya yang saat ini sedang dilakukan adalah untuk mempersiapkan saf untuk tentunya besok sholat id, yang mana untuk Purwakarta sendiri memfokuskan nantinya dari Pemda nantinya akan digelar di titik tempat saya menggambarkan, yaitu Pesanggerahan Pajajaran Purwakarta, yang akan diikuti oleh masyarakat sekitar sekaligus juga pimpinan-pimpinan daerah yang berada di Purwakarta. Untuk sementara itu, Vena, Shena. Baik, terima kasih Zinadin Duhan langsung dari Purwakarta. Selamat kembali bertugas. Dari dalam negeri, pemirsa, kami ajak Anda melihat bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di Qatar, Doha, Qatar. Sudah rekan kami Chelsea Gil di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Chelsea, bagaimana suasana terbaru di Doha, Qatar? Silakan. Ya, waalaikumsalam Ana dan Channel. Selamat malam juga dari Qatar. Saat ini saya sudah berada di Suwakif, Doha, Qatar, di mana Suwakif merupakan traditional market yang selalu dipenuhi oleh pengunjung Qatar, terutama di beberapa event-event besar. Yang bisa kita lihat secara langsung, pengunjung di Suwakif semakin memadati lokasi ini.
karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang disiapkan untuk anak-anak dan juga keluarga, dan juga banyak sekali restoran-restoran yang dipenuhi oleh pengunjung di Suwakif untuk mencoba beberapa makanan tradisional dari Qatar, terutamanya seperti teh karak dan minti. Dan juga tadi pagi kita juga sudah menjalankan sholat Id di Sekolah Tari bin Ziyad, yang dimana masyarakat Indonesia juga ikut melakukan sholat Id pukul 6.15 waktu Qatar. Dan di saat ini di Suwakif juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan yang terus berjalan dari tadi pagi sampai pukul 2 IM waktu Qatar hari ini. Demikian dari saya, Chelsea Gil, melaporkan dari Qatar. Terima kasih. Baik, terima kasih Chelsea Gil atas laporan Anda langsung dari Doha, Qatar, suasana lebaran di sana. Ya Vena, dari Qatar kita akan berpindah langsung ke Amerika Serikat. Ini adalah negara yang tidak boleh dilewatkan tentunya. Kita sudah bersama dengan Yandri Subekti di sana. Yandri, nampaknya cuaca begitu dingin di sana. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di New York, Amerika Serikat? Saat ini saya berada di masjid milik komunitas Indonesia, mungkin bisa dilihat, dan bisa juga Anda saksikan pohon sudah mulai bersemi, di mana Lebaran tahun ini bertepatan dengan musim semi. Udara cukup sejuk, tadi 7 derajat Celcius, namun karena angin terasa lumayan cukup dingin. Dan tadi saya sempat meliput 2 sholat Id yang dilakukan di Masjid Indonesia yang dimulai pukul 8.30 dan dilanjut dengan halal bihalal layaknya seperti di Indonesia. Panitia menyediakan masakan menu khas Lebaran seperti tanah air, seperti opor ayam, sate, dan menu-menu khas lainnya. Kemudian tadi saya juga meliput di Taman Kota Washington Square Park, taman ikonik di kota New York yang berada di kawasan NYU, cukup dikenal dan memang benar-benar terkenal sekali. Di sana tadi ratusan jamaah dari beragam negara, etnis, semuanya berkumpul, jumlahnya bahkan mencapai sekitar 1000-an lebih. Mereka memadati lapangan ikonik tersebut di tengah suhu udara yang sekitar 7 derajat Celcius, mungkin cukup sejuk bagi kami yang tinggal di negeri 4 musim ini. Mereka dengan khidmat melaksanakan sholat Id dan juga mendengarkan khutbah. Perlu diketahui tradisi ataupun pelaksanaan sholat Id di taman kota tersebut sudah dilakukan beberapa tahun. Ini membuktikan bahwa Muslim meskipun minoriti di kota ini di Amerika Serikat, namun diberikan tempat oleh warga masyarakat kota dan bahkan diterima sudah menjadi bagian dari kota megapolitan, kota New York City, dan tentunya di kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat. Dan rekan-rekan, alhamdulillah tadi Muslim di Amerika Serikat secara serentak melaksanakan, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 hari ini, hari Minggu. Dan untuk pemirsa TV One juga rekan-rekan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri besok yang mungkin akan dilaksanakan taqabbal minna wa minkum. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti. Mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih juga rekan-rekan sebelumnya yang berada di Purwakarta, Jawa Barat, Doha, Qatar, dan juga di Surakarta, Jawa Tengah. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Bertakbir. Kita akan pantau kondisi arus lalu lintas dari Jalan Arteri Semarang dengan Atika Harahap. Selamat malam Atika, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin untuk pemirsa TV One, Shena dan juga Vena di studio begitu ya. Kalau ditanya bagaimana gemuruh malam takbiran di kota Semarang saat ini, memang terlihat sangat ramai sekali, terlihat antusias dari masyarakat begitu ya, berkumpul kemudian melakukan pawai kreatif keliling di sepanjang Jalan Taman Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah begitu. Kemudian juga Shena dan juga pemirsa, memang tadi terlihat selain ada pawai kreatif keliling, kemudian juga ada beberapa
banyak sekali tokoh-tokoh yang dijadikan untuk berkeliling begitu ya, menggunakan mobil bak dan juga bermotor, kemudian diarak-arak oleh masyarakat, ramai sekali oleh masyarakat Semarang sepanjang di Simpang 5 Kota Semarang tadi. Kemudian juga tidak hanya mobil bak yang menggunakan takbiran, beduk, Allahu Akbar, kemudian juga tadi ada semacam ondel-ondel untuk membangkitkan semangat antusias masyarakat, karena malam ini antusiasnya terlihat sekali, begitu ramai sekali, karena memang selain ini merupakan malam Ramadan terakhir, kemudian juga besok ini jutaan masyarakat Muslim Indonesia akan merayakan, akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian juga Shena dan juga pemirsa, selain adanya pawai kreatif keliling, kemudian juga ada beberapa ornamen seperti ondel-ondel, arak-arakan dari anak-anak kecil tadi begitu yang kami melihat di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang ini. Kemudian juga ada banyak sekali masyarakat yang bersantai, berkumpul, menikmati makanan-makanan yang ada begitu ya, UMKM yang berjualan di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang. Namun memang tidak hanya oleh masyarakat Semarang saja, tadi kami juga melihat ada masyarakat di luar dari Kota Semarang, diantaranya ada masyarakat Jakarta, kemudian ada dari Bandung dan juga wilayah lainnya. Terlihat dari kendaraan-kendaraan yang terparkir di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang tadi, ini tidak hanya berplat dari Kota Semarang saja, namun ini ada banyak sekali karena memang besok merupakan Hari Raya Idul Fitri. Banyak sekali masyarakat di luar yang sudah mulai berkumpul menikmati malam terakhir untuk besok merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Begitulah gemuruh di Kota Semarang. Shena dan juga pemirsa, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan besok Hari Raya Idul Fitri. Sementara demikian, kembali ke studio Shena. Minal aizin wal faizin, Atika Harahap, terima kasih, selamat kembali bertugas. Baik, kita masih akan membahas mengenai menanti damai di bumi Palestina. Kali ini kita hadirkan narasumber luar biasa di studio TV One. Saya mau sapa, ada Dr. Hadiki Habib selaku relawan Mercy. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Dr. Habib. Selamat malam. Oke, Dr. Habib ini Shena baru saja kembali dari Gaza, Palestina. Masya Allah. Dokter, mungkin bisa diceritakan bagaimana ketika dokter sebelum pulang, kondisi di Palestina itu seperti apa, dokter? Ya, alhamdulillah saya berkesempatan masuk ke dalam Gaza itu bersama dengan rombongan tim EMT Mercy ke-7 di akhir Januari sampai di awal Maret 2025. Periode saya masuk itu adalah periode gencatan senjata yang pertama sebenarnya, sehingga ketika kita masuk itu kita bisa langsung bergerak ke daerah Gaza Utara dan langsung masuk ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, memulai program renovasi rumah sakit dan membantu mengaktifkan area-area pelayanan di rumah sakit tersebut. Tapi kalau tadi pertanyaannya ketika akan keluar, itu sudah mulai fase di mana gencatan senjata itu sudah mulai tarik ulur gitu ya, yang tahap 1 apakah dilanjutkan ke tahap 2 atau diperpanjang. Nah, di situ sudah mulai seminggu terakhir itu memang sudah mulai ada serangan-serangan kembali ke kantong-kantong masyarakat yang ada di wilayah utara. Jadi kenapa kita tahu? Karena memang kita mendengar suara dan kalau ada korban luka-luka atau korban jiwa itu memang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Kalau yang serangannya itu ada di wilayah utara, baik itu daerah Beit Lahia namanya maupun Beit Hanun. Jadi memang teror itu masih terus berlangsung, bahkan ketika gencatan senjata tersebut masih aktif sebenarnya. Baik. Itu apakah ada perlawanan dari masyarakat Palestina sendiri? Perlawanan masyarakat tidak ada. Sebagai masyarakat tentu tidak bisa melawan mesin-mesin, itu kan semuanya tanpa awak ya, drone maupun pesawat tanpa awak yang melepaskan tembakan atau ancaman, suara-suara ancaman seperti itu. Jadi kalau dikatakan perang yang artinya sifatnya silih berganti, tentu tidak gitu. Lebih tepatnya memang penyerangan atau pembantaian sebenarnya yang terjadi. Jadi memang kita selalu menarasikan ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Gaza. Tapi ketika Dr. Habib sebelum ya kembali ke Indonesia, itu posisinya masih dalam suasana bulan suci Ramadan ketika warga Palestina juga pun berpuasa ketika itu?
Ya, jadi di sampai minggu pertama Ramadan kita alhamdulillah masih berada di Gaza. Jadi masih mendapatkan suasana Ramadannya di sana. Memang dalam penuh keterbatasan karena saat itu sudah ada blokade bantuan makanan. Jadi walaupun masyarakat di sana budayanya sama kayak kita, itu ada buka puasa bersamanya gitu dan saling mengundang untuk bukber gitu. Itu tetap mereka kerjakan meskipun dengan bahan-bahan yang lebih terbatas dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Oke. Berarti sudah ada pemblokiran logistik ya, bukan hanya penyerangan saja. Berarti logistik-logistik ini masuk dari mana? Apa bantuan-bantuan ini masuk dari mana? Sampai di akhir gencatan senjata itu logistik ditutup, sehingga yang memang dapat difungsikan saat itu adalah yang memang masih ada disimpan di wilayah Gaza. Gitu. Jadi blokade itu sendiri menyebabkan harga-harga itu melonjak naik gitu. Karena bahan bakar jadi sulit, tentu berimbas kepada harga-harga bahan pangan. Nah, ini yang memang selalu kita kampanyekan supaya ada pembukaan blokade, karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Itu sengaja membuat kelaparan suatu komunitas yang memang tidak terlibat dalam proses apapun itu yang terjadi antara kedua belah pihak. Ketika Dr. Habib masih berada di Gaza, Palestina, kondisinya seperti apa? Apakah memang ketika proses gencatan senjata berakhir dan juga berakhir, ini masih terus ada bombardir serangan yang terus dilakukan oleh pasukan Israel sehingga masyarakat nih nampaknya masih belum bisa tenang begitu? Kalau belum bisa tenang itu selalu, karena ketika gencatan senjata pun memang drone itu masih terus 24 jam beredar di langit Gaza. Kemudian karena kita di utara dekat dengan daerah perbatasan, itu selalu ada seperti tembakan-tembakan peringatan dari perbatasan kalau ada masyarakat yang melewati daerah yang namanya daerah buffer zone, itu selalu ada. Tapi setelah kami keluar dan digantikan oleh tim IMT Mercy yang ke-8 yang saat ini masih di dalam Gaza, itu sudah mulai ada serangan bom dari pesawat tempur. Nah, serangan bom ini memang tidak di area rumah sakit, itu di wilayah utara, di luar area rumah sakit, tapi tentu impact-nya, dampaknya, suaranya, getarannya, dan anginnya itu dapat dirasakan oleh teman-teman yang sedang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Oke, dengan adanya penyerangan kembali, lalu juga ada pembatasan logistik seperti yang tadi disebutkan, ini kegiatan Mercy termasuk Mas kemarin ini apa saja, Mas? Memberikan bantuan dengan segala keterbatasan itu? Ya, jadi satu hal, kita ketika masa gencatan senjata menggunakan celah tersebut untuk mengaktifasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi rumah sakit tersebut sudah bisa berfungsi IGD-nya, rawat jalannya, rawat inapnya, kamar operasi, dan ruang intensif. Nah, inilah yang memang kita optimalkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang mengalami masalah kesehatan akibat perang. Itu yang pertama. Jadi dukungan berbasis rumah sakit. Yang kedua, kita melakukan dukungan kesehatan berbasis komunitas, karena memang famine atau risiko kelaparan ini sangat besar, sehingga kita memang mencoba mengumpulkan bantuan-bantuan makanan yang masih ada di pasar-pasar untuk didistribusikan kepada masyarakat. Mas, tentunya banyak sekali yang ingin kita ketahui tentang Palestina, tetapi setelah jeda berikut, karena Indonesia Bertakbir akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan program Indonesia Bertakbir, pemirsa. Sebelum kami lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Habib, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pantauan arus mudik Lebaran dari kilometer 166 Tol Cipali dengan rekan kami ada Rizka Salsabila di sana. Rizka, apakah kondisi lintas di Tol Cipali ini masih ramai H-1 Hari Raya Idul Fitri? Silakan. Ya, selamat malam Vena, Shena, dan juga pemirsa. Dari pantauan arus mudik di ruas tol Cipali, maksud kami Cikopo Palimanan pada malam hari ini, khususnya dari ruas kilometer 166 masih terpantau ramai lancar. Namun memang ada penurunan kendaraan sekitar hampir 50% dari hari sebelumnya. Yang mana rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 27 hingga pagi hari tadi ini memang sudah dicabut. Yang mana jalan menuju arah Jakarta ini sudah dapat kembali normal, dan juga kami sudah melihat ada beberapa pengendara yang menggunakan jalur yang menuju ke arah Jakarta.
Adapun untuk pantauan kami sendiri pada malam hari ini memang mayoritas ataupun didominasi volume kendaraan ini dengan kendaraan pribadi bagi mereka yang dari arah Jakarta menuju arah Cirebon atau wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini memang masih ramai pada malam hari ini. Namun tadi dari pantauan kami sendiri mengenai cuaca sejak siang hari tadi hingga sore hari tadi ini di ruas tol Cipali ini memang sempat diguyur hujan dengan intensitas hujan sedang hingga lebat, yang ini juga berdasarkan perkiraan dari BMKG bahwa curah hujan di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat ini memang akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara itu demikian, Vena. Baik, terima kasih Rizka Salsabila langsung dari KM 166 Tol Cipali. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kembali kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Presidium Mercy, Dr. Hadiki Habib. Mas, kapan sih paling sering ini Palestina itu diserang, diturunkan bomnya seperti yang tadi Mas bilang kan serangan sudah mulai kembali terjadi. Silakan. Iya. Jadi berdasarkan pemantauan kami dari laporan teman-teman di lapangan di Rumah Sakit Indonesia saat ini, gangguan atau serangan itu paling sering terjadi menjelang berbuka puasa dan menjelang sahur. Oke. Gitu. Jadi ketika memang di situ ada orang-orang sudah membuat kerumunan atau berkumpul, nah di situ mulai terjadi. Berarti memang disengajakan waktu ramai ketika orang beraktivitas ya, apalagi di bulan puasa ini ya? Ya, jadi selain memang ada menyasar ke komunitas atau ke orang-orang, juga mengganggu ya. Mengganggu atau menteror. Jadi ya yang namanya organisasi teror itu ya seperti itu jadinya. Kelakuannya yang kita lihat. Tapi kalau di tempat Dr. Habib ketika itu di Rumah Sakit Indonesia yang sebelumnya ini dalam upaya untuk kembali dibangkitkan lagi, ketika itu masih ada juga nggak serangan-serangan yang masih terus terjadi di sekitar Rumah Sakit Indonesia? Ya, di sekitar rumah sakit serangan masih ada dan semakin kemari semakin sering. Bahkan sampai hari terakhir menjelang berbuka puasa Idul Fitri, sore harinya itu di Gaza itu masih ada serangan di wilayah utara. Dan korban-korbannya mayoritas anak-anak yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di utara. Oke, kalau sejauh ini bagaimana proses untuk rekonstruksi Rumah Sakit Indonesia yang tadi disampaikan ICU sudah kembali berfungsi dan beberapa ruangan sudah kembali berfungsi. Apa yang paling dibutuhkan untuk kembali mengaktifkan secara keseluruhan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza? Ya, jadi penting sekali kita menyampaikan dan terus mengkampanyekan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu memang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dan itu kita bisa menyatakan karena memang kita berada di dalamnya dan melakukan aktivitas. Baik di UGD, di rawat inap, di rawat jalan, di kamar operasi. Itu kita bersama dengan staf lokal melakukan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sebagai tempat yang dikatakan basis dan segala macam, itu tidak ada. Itu pertama yang harus kita kampanyekan. Yang kedua yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana rumah sakitnya bisa dibangun, tapi bagaimana akses masyarakat itu dibuka. Ya, karena dengan dibukanya akses makanan, bahan, material, maka bukan hanya rumah sakit yang bisa dikembangkan, tapi juga struktur sosial, tata kelola sosial masyarakatnya juga bisa dipulihkan kembali. Karena itu menjadi isu saat ini ketika bantuan makanan dihambat, kemudian bantuan material dihambat, sehingga tidak mampu, dengan sengaja dibuat tidak mampu memulihkan diri. Gitu. Kejahatan kemanusiaan yang tadi begitu, dokter. Iya, dan itu kan kita sudah lihat secara gamblang dan nyata. Di mana-mana di dalam media apapun itu terlihat. Ya, tentu penting ini untuk kembali diketahui berapa warga Indonesia yang ada di sana dan bagaimana kondisinya, Mas? Yang kami ketahui saat ini dari tim IMT Mercy ke-8, ini sekarang ada 6 orang. Tim medis dari Indonesia terdiri atas 3 dokter, 1 perawat, 1 bidan, dan 1 liaison officer Mercy yang semuanya saat ini berada di wilayah atau komplek Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Melihat bagaimana Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini membantu warga-warga yang ada di sana, begitupun juga terus mengirimkan warga Indonesia, termasuk juga Dr. Habib kemarin ke Gaza untuk membantu warga-warga di sana. Bagaimana kemudian warga Palestina melihat
bantuan begitu, dukungan luar biasa yang diberikan masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya sering mengucapkan ini kepada teman-teman saya. Jadi warga Gaza salah satunya pernah begini, gitu. Dokter, lihat ini, katanya. Ya. Jadi orang Indonesia sama orang Palestina itu seperti ini, katanya. Sangat erat di hati kami itu seperti ini, walaupun secara geografis terpisah ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer. Jadi itu yang mereka rasakan. Terlepas dari apa yang kita bawa bantuannya, tapi dengan kehadiran kita itu mereka merasa seperti ada yang membersamai dan menemani situasi yang mereka alami saat ini. Ya. Dokter, dari Mercy sendiri apa nih rencana ke depannya? Apakah akan menambah logistik bantuan atau memberikan upaya-upaya lain untuk memberikan logistik kembali kepada Palestina ini atau warga terdampak di sana? Ya, jadi tentu kita terus melakukan advokasi di akar rumput dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang kami miliki dan amanah yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada Mercy. Tapi terlepas dari itu, seperti yang tadi disampaikan juga, kita terus melakukan diplomasi bahwa kejahatan kemanusiaan ini harus dihentikan, blokade harus dibuka, serangan harus di stop. Karena tanpa itu ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung henti. Itu yang terus diupayakan oleh Mercy begitu, dan tentu juga kita masih ingin penasaran ya mendengar cerita dari Dr. Habib, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Indonesia Bertakbir masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allah. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Indonesia Bertakbir. Sebelum kita akan melanjutkan dialog, kita akan terlebih dahulu mengupdate situasi dari Tokyo, Jepang bersama dengan Widya Nursela. Widya, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat malam. Untuk Sena dan Vena di studio, hari ini saya tengah memantau langsung bagaimana proses persiapan Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Indonesia Tokyo. Sebelumnya setelah sholat Isya terlihat dari adanya pembersihan karpet, penyambungan audio, video dari masjid ke balai hingga pemasangan backdrop yang dapat digunakan jemaah untuk berfoto esok hari. Kemudian berdasarkan hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Komite Ruqyat Hilal Jepang pada hari ini, telah diputuskan bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Kemudian agenda besok akan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri, bersama istri juga akan melaksanakan sholat Id di Masjid Indonesia Tokyo pada gelombang pertama. Sebagai informasi juga, sholat Id di Masjid Indonesia Tokyo akan dilakukan sebanyak 5 gelombang yang dimulai pada pukul 7 pagi hingga 11 siang waktu setempat. Kemudian yang untuk gelombang pertama yang bertindak sebagai imam dan khutbah oleh Kiai Haji Muhammad Yusron Sidik. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Depok. Sebelumnya pendaftaran sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo ini dilakukan secara online, yang mana setidaknya ada sebanyak 5.000 pendaftar yang hingga hari ini telah tercatat untuk hadir dalam gelaran sholat Idul Fitri. Dan dikarenakan banyaknya membeludaknya para jemaah yang ingin menghadiri sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo, panitia juga memperbolehkan jemaah yang di luar Tokyo untuk menginap langsung di masjid. Disediakan di lantai 2 masjid untuk jemaah perempuan dan aula sekolah Republik Indonesia Tokyo untuk jemaah laki-laki. Nah, selain itu juga ada beberapa himbauan yang dilakukan oleh
jika masyarakat ingin melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo. Yang pertama adalah menjaga nama baik Indonesia di Jepang, kemudian menjaga ketertiban, keamanan selama perjalanan dari rumah ke masjid dan hingga perjalanan kembali ke rumah, kemudian menjaga kebersihan, menjaga ketenangan lingkungan sekitar, tidak merokok selain di sekitar area yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang, dan tidak memarkir kendaraan dan berjualan di area pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara demikian, Shena dan Vena di studio. Baik, terima kasih banyak Widya Misela atas laporan Anda langsung dari Tokyo, Jepang. Kita lanjutkan dialog kita bersama Dr. Habib. Dr. Habib, tentunya ketika kita merayakan hari kemenangan, mengingat saudara-saudara kita justru tidak seperti kita bisa merayakan hari kemenangan dalam kondisi leluasa, miris rasanya dokter. Tapi apa sebetulnya kalau dari Dr. Habib yang pernah melihat kondisi di Gaza, Palestina, yang paling diharapkan ini apa, dok? Ya, betul. Ya, tentu kita berharap bahwa situasi ini tetap menjadi fokus masyarakat, terlepas dari berbagai masalah kemanusiaan yang lain, tapi ini memang merupakan suatu kejahatan kemanusiaan abad ini ya, kalau ya kita lihat, dan merupakan sebuah fenomena yang harus terus-menerus digaungkan, bukan hanya secara kemanusiaan, tapi juga secara akademik, gitu ya. Dari berbagai sisi, bukan hanya sisi kesehatan, tapi juga sisi sosial, humaniora, politik, itu semua harus diangkat dan dikaji oleh para akademisi. Dan menjadi dasar kita untuk mengadvokasi bagaimana supaya dalam waktu singkat tentu harus dihentikan serangan ini, kemudian dibuka blokade, baru kemudian segala upaya diplomasi yang tadi pernah disampaikan oleh Bapak Wamen itu bisa dilanjutkan. Amin, amin. Mudah-mudahan upaya perdamaian di bumi Palestina bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih banyak Dr. Habib atas waktunya di program Indonesia Bertakbir. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda program Indonesia Bertakbir masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. وجد سكينة كل يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد سكينة محمد نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد سكينة كل يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد سكينة محمد نبينا السلام عليك. Sampai di sini pemirsa, program Indonesia Bertakbir hadir menemani Anda. Sekali lagi kami seluruh kru TV One mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentunya kita juga ingin memberikan perayaan yang bersama seluruh sudut di Indonesia ya, Vena. Dari tadi kita sudah memberikan berbagai laporan terkini dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Dan pemirsa, saya Shena Damayana bersama rekan saya Vena Kintan, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.